Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Tajir dimanapun Anda berada. Baik, Anda mungkin sedang mendengarkan saya di rumah atau di kantor atau dalam perjalanan ya. Perkenalkan, nama saya Galih Pandekar. Saya seorang business owner dan juga akademisi. Mari kita awali video kali ini dengan salam khas kita, salam khas dosenpreneur, yaitu salam 200 miliar ya. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang marketing ya. Setelah kita bahas tentang segmentasi, targeting dan positioning serta branding di video yang sebelumnya, kali ini kita akan bahas tentang marketing mix atau bauran pemasaran atau 4P ya. Dan secara khusus kita akan mulai dengan membahas marketing mix tentang produk. Baik, mari kita simak videonya. Pada video kali ini kita akan memulai membahas tentang marketing ya. Dalam tema bisnis kita, marketing biasanya ya ada suatu konsep yang terkenal yang namanya marketing mix ya, atau bauran pemasaran, atau orang suka bilang 4P. Ini adalah konsep yang cukup lama, yang klasik ya, dari Profesor Philip Kotler ya. Konsep yang menyatakan bahwa marketing itu elemen-elemennya tuh mix ya, 4P ya. Jadi jangan sampai kita mau promosi, mau jualan barang, kita nggak tahu tuh yang namanya 4P. Banyak orang-orang tuh langsung jualan aja, tapi nggak memperhatikan 4P-nya. Apa tuh 4P-nya? Nah, 4P-nya adalah pertama produk, kedua price, yang ketiga place, keempat promotion ya. Dan ini dibilang mix karena kita harus ada empat-empatnya. Jadi misalnya marketing itu kita bahas pattern langsung barengan. Jadi bukan ngebahas satu aja gitu atau promosinya aja, enggak. Tapi kita bahas mulai dari empat-empatnya. Produknya ada, price-nya ada, place-nya ada, tempat jualannya ada, tapi promosi nggak ada. Maka marketingnya juga nggak efektif ya. Atau produknya ada, place-nya ada, promosinya ada, price-nya nggak ada. Artinya barang itu jadi hibah, ya kan? Nggak ada aktivitas marketing. Jadi ini harus ada empat-empatnya. Satu aja nggak ada, nggak aci ya, nggak sah, gitu kan? Ya. Meskipun zaman sekarang misalnya place itu tidak harus fisik ya, tapi bisa juga online. Tapi itu juga place. Ya. Nanti kita akan jelaskan di video-video yang berikutnya. Ya. Tadi kenapa disebut mix ya? Kenapa mix? Karena memang harus barengan. Ya, seperti kopi ya, ada yang kopi mix. Jadi udah ada kopinya, ada creamernya, ada gulanya, udah nyampur jadi satu. Udah susah dipisahkan ya, kecuali mungkin beberapa orang di masa pandemi ya bisa misahin kopi dan creamernya dan gulanya ya. Nah, 4 ini harus kita bahas bersama gitu, harus kita pikirkan bersama agar strategi promosinya itu bisa nyambung. Makanya banyak saya suka lihat produk-produk itu yang langsung aja menggunakan sarana digital marketing, tapi produknya nggak nyambung, ya kan? Atau harganya nggak cocok, gitu kan? Tapi langsung main jualan aja, gitu. Makanya ini yang akan kita bahas. Ya. Kita mulai dari untuk pertemuan kali ini, materi kita kali ini kita mulai dengan produk. Ya, P yang pertama produk. Produk itu berarti let the product speak for itself. Produk yang bagus itu biasanya akan menjual dirinya sendiri. Ya. Karena biasanya orang kalau produknya bagus, orang suka cerita, itu sana ada makanan enak loh, gitu kan. Di sana ada gunakan jasa ini loh, bagus loh, gitu. Biasanya dia akan menjualkan. Cuman memang kalau tanpa aktivitas promosi yang mumpuni, penjualan seperti itu lambat. Ya. Apa saja yang bisa kita bahas di area produk ini? Pertama, kita harus tahu tipe produk kita tuh apa. Ya. Apakah goods, ya, apakah services, jasa-jasa, atau mix. Ya. Goods tuh barang, kita jualannya barang. Atau ya kita paham ya, misalnya ada produknya mie instan, ada yang produknya donat, ada yang produknya alat elektronik, ya, ada yang produknya sesuatu yang bisa kita bawa pulang ya, itu namanya produk. Atau produk kita adalah jasa ya, jasa pendidikan, jasa salon, jasa perbengkelan, jasa video editing, ya, jasa perbankan, macam-macam jasa. Ya, itu adalah jasa transportasi. Nah, itu semua jasa. Tapi ada juga yang produk kita tuh
misalnya mix, ya. Contoh misalnya jasa klinik kecantikan, tapi dia juga jual alat-alat skincare-nya, ya. Nah, itu gabungan, ada jasa, ada produknya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian itu tadi tipe produknya. Kita jualnya apa gitu? Kita jual produk apa jasa? Karena seringkali kita belajar, kita tuh produknya kuliner. Terus kita belajar dari guru yang jualinnya produk jasa. Nah, itu juga bisa jadi agak nggak sama. Ya, nature-nya produk sama jasa itu beda. Ya. Kalau produk bisa disimpan, bisa masukin freezer, ya kan, tahan lama. Tapi kalau jasa nggak bisa. Partisipasi penjual bisa jadi harus ada di situ. Ya, harus barengan. Konsumennya juga bisa jadi harus datang. Itu aja. Ya, jasa. Kalau konsumennya nggak datang, misalnya kita jasa pangkas rambut, tapi konsumennya nggak datang, online aja pangkas rambutnya, bagaimana? Nggak bisa. Ya. Nah, kemudian kita bahas setelah tipe produk, jenis produk kita. Nah, jenis produk kita itu jenis produk kita itu biasanya yang menggunakan siapa, gitu kan? Ada beberapa jenis produk. Jenis produk yang sifatnya yang pertama ya, yang sifatnya B2C. Business to consumer, ya, business to consumer. Jadi produk kita itu langsung digunakan oleh konsumen akhir. Jadi misalnya saya jualan sus atau saya jualan donat, yang beli produk saya langsung buat digoreng dimakan, ya kan, langsung dari makan lagi. Jadi nggak dijual lagi. Nah, itu namanya B2C. Pembelinya langsung konsumen kita, ya. Itu tipe jenis produk yang pertama. Jenis produk yang kedua, ada produk yang sifatnya B2B. Pembelinya adalah instansi atau perusahaan lagi. Ya. Kenapa? Karena produk itu dibeli oleh dia ada beberapa tujuan. Satu, bisa jadi untuk dijual lagi. Ya, dia mau beli untuk dijualkan kembali. Atau yang kedua, produk kita menjadi bahan baku dari produk produk yang lain. Ya. Yang ketiga, produk kita itu bisa jadi dia pakai langsung sebagai jasa pendukung. Ya. Itu adalah jenis-jenis produk yang sifatnya B2B. Nah, yang terakhir adalah produk yang tipenya B2G. Pembelinya adalah government. Ya, pembelinya government. Bisa digunakan sendiri oleh government, bisa dijualkan lagi oleh government, ya. Nah, atau yang didistribusikan lagi oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau instansi-instansi yang berada di bawah kendali pemerintah. Ya, contoh, produk B2C itu apa aja sih? Nah, kita mulai ya. Tadi kita bahas ada B2C, ada B2B, ada produk yang B2G. Kita mulai dari produk B2C. Business to consumer. Karena pembelinya langsung konsumer, biasanya konsumen akhir ini ada beberapa lagi nih pembagiannya. Ada yang namanya convenience goods, ya, convenient goods. Ini produk yang sehari-hari kita beli, kita konsumsi, dan biasanya konsumen ini membeli produk ini sudah nggak mikir, gitu. Dia nggak perlu ngebanding-bandingin, ya. Kita beli mie instan, jarang kita membanding-bandingkan lama beli mie instan. Oh, di sini ada promonya 20%, yang ini promo 30, jarang, ya. Bukannya nggak ada, tapi konsumen udah belinya itu bisa jadi waktu mikirnya itu nggak lama gitu, langsung aja saya mau beli mie instan, pasta gigi, saya mau beli snack anak-anak, mau beli kecap gitu kan. Itu udah nggak pakai mikir lama, ya kan, beli batu baterai langsung aja gitu. Itu namanya produk-produk yang sifatnya convenient, ya, convenient. Bahkan kita misalnya jual gorengan juga orang jarang membanding-bandingkan, oh gorengan di sini sama yang sana enakan mana ya, enggak. Cepet aja udah. Itu namanya produk yang sifatnya convenient, ya. Atau kita ada produk yang kedua jenisnya buat konsumen, namanya shopping goods. Nah, shopping goods ini untuk membelinya biasanya konsumen ini perlu membandingkan satu sama lain, ya, perlu waktu, tapi nggak lama banget. Ya, biasanya untuk membelinya dia udah survei sedikit, ya, kemudian dia banding-bandingin, kemudian dia buy. Di sini promo, diskon segala macam cukup berpengaruh, ya. Misalnya kita beli pakaian tuh, beli baju, produk kita tuh ada yang orang bisnisnya fashion, ya biasanya konsumen tuh banding-bandingin, ya. Bisa jadi ada yang keliling satu pasar gitu kan, akhirnya ke dia lagi gitu. Tapi itu karena kenapa? Dia shopping goods. Furniture, ya. Orang beli furniture, elektronik, ya, tiket pesawat. Biasanya kita perlu waktu untuk membanding-bandingkan. Nah, itu
tipe shopping. Jadi kalau produk kita yang kita jual berada di kategori shopping goods, kita harus paham. Biasanya customer kita itu suka banding-bandingin. Maka kita harus tahu kelebihan produk kita dibanding dibanding kompetitor. Mohon maaf ya. Dibanding kompetitor, produk kita apa kelebihannya? Apa yang bisa kita tawarkan dibandingkan kompetitor kita. Ya, kalau convenience good, karena udah kita orang belinya tuh udah nggak mikir, jadi apapun yang terlintas pertama atau langsung muncul di depan rak, itu yang biasa kita beli gitu. Jadi kita harus menguasai brandingnya. Ya. Itu yang pertama. Jadi ada convenience good, shopping goods. Yang ketiga adalah specialty goods. Specialty goods ini secara harga biasanya relatif lebih mahal ya. Sehingga waktu membandingkannya juga konsumen itu lama. Dan lama, sifatnya unik. Dan kemudian rata-rata konsumen itu membelinya mungkin dalam semasa hidupnya itu nggak banyak gitu. Mungkin bisa jadi nggak lebih dari 5 kali, bahkan bisa jadi cuma 1 kali dia membeli itu. Makanya dia membanding-bandingkan tuh lama gitu ya. Apa yang biasanya dibeli? Misalnya rumah, kendaraan, ya mobil, motor. Biasanya orang beli rumah dalam sepanjang hidup kita berapa kali sih gitu kan? Jarang kan sampai 10 kali gitu. Bahkan banyak orang membeli rumah cuma sekali dalam hidupnya, maka dia banding-bandingkan lama, ya kan, lihat dulu, mikir, ya bisa waktu ambil keputusan itu bisa setahun gitu, bisa lama, bisa berbulan-bulan ya. Ya, sekolah anak tuh juga sama, mikir gitu kan lama. Terus perhiasan mahal, nah ini juga adalah kategori-kategori specialty goods. Ada misalnya teman-teman yang jualannya produknya adalah properti, ya kita harus tahu nature-nya. Orang tuh membeli properti itu nggak kayak beli mie instan gitu kan. Dia membandingkannya lama. Makanya kedekatan dengan konsumen itu perlu dibangun ya. Orang marketingnya itu jual mobil mewah kan nggak langsung, karena kan nilainya mahal gitu kan. Ada promo-promo diskon 10% itu jadi besar sekali karena harganya tinggi. Yang ketiga ya, convenience good, shopping good, specialty good. Dan yang terakhir, yang keempat, produk-produk yang sifatnya unsold good. Unsold good ini nggak kelihatan, tapi kita perlu produk itu. Ya, nggak kelihatan tapi orang perlu. Nah, nanti teknik marketing juga beda. Ya, apa aja contohnya? Mungkin kita nggak ngeh. Misalnya asuransi jiwa gitu kan, perlu nggak ya gitu. Nah, ini perlu diedukasi nih. Banyak juga orang skeptis gitu kan. Atau misalnya produknya klinik gigi, kita nggak ngeh ada klinik gigi sampai kita sakit gigi, baru saya bawa ke dokter gigi ya gitu kan. Berarti kita harus mengenalkan klinik gigi kita ke potensial customer ya. Atau ensiklopedia tanah kuburan, sekarang ada yang bisnisnya jualan tanah kuburan ya. Kalau dulu mungkin tanah kuburan kita pakai punya warga, tapi sekarang udah ada perusahaan-perusahaan yang menjual tanah kuburan secara profesional gitu kan, bayangin aja. Tapi siapa kalau kita sekarang saya mau menyiapkan tanah kuburan buat saya atau buat orang tua saya kan belum umum, tapi itu ada gitu dan ada bisnisnya dan itu bisa diedukasi. Berarti perlu edukasi yang lebih tinggi ya untuk membuat orang-orang membeli unsold good. Saat ini nggak kepikiran, bisa jadi orang nggak kepikiran, makanya nggak kelihatan, tapi produknya ada. Ya, produknya dibutuhkan pada waktunya, pada saatnya. Ya, itu namanya unsold. Jadi inilah tipe-tipe produk yang sifatnya B2C. Setelah itu ada produk-produk yang sifatnya B2B atau B2G ya. Nah, ada 3 kelompok nih paling nggak. Yang pertama sifatnya adalah raw material, bahan baku. Jadi produk kita dibutuhkan oleh perusahaan lain, oleh instansi lain ya. Misalnya kita jualan pasir ya, atau jual batu bata. Yang beli biasanya kontraktor, perusahaan kontraktor karena dia harus membangun banyak rumah, ya kan. Produk kita menjadi bahan baku buat produk lain. Ya. Atau misal kita menjual beras atau minyak ke industri catering ya, atau ke restoran ya. Produk kita akan dipakai lagi buat dia untuk jadi produksi bagi produk yang lain. Nah, berarti nanti strateginya seperti apa, harganya seperti apa, di mana titik penjualannya. Nah, itu akan kita pikirkan karena nggak sama gitu. Kemudian yang pertama sifatnya raw material. Yang kedua, mungkin produk kita menjadi inventory ya, menjadi barang dagangan bagi perusahaan lain. Misal, kita bisnisnya kerupuk, jualan kerupuk gitu. Kerupuk ini menjadi barang dagangan untuk restoran soto misalnya, ya kan?
ditaruh di resto-resto, ada kerupuknya. Kerupuknya belum tentu dibikin oleh resto tersebut, tapi dia pasok, dia beli untuk ditaruh di restorannya dia untuk dijual lagi. Jadi inventory, jadi barang dagangan. Ya. Atau bisa juga menjadi supporting, ya, supporting. Kalau ini biasanya jasa. Misal kita jasa servis AC untuk perusahaan. Dibandingkan buat individu, enakan buat jual ke perusahaan karena perusahaan AC-nya banyak. Atau misalnya jasa sistem IT, ya, atau jasa video editing, ya, buat bikin company profile. Ini adalah supporting bagi industri lain, ya. Maka nanti strateginya juga kan nggak sama, gitu. Makanya kalau kita produknya, kita belajar sama misalnya trainer A atau mentor A, belajar tentang marketing, tapi sebetulnya produknya dia nggak sama dengan produk kita, ya kan? Itu bisa jadi strategi marketingnya beda, bahasa iklannya lain, nggak sama, ya kan? Strategi promosi nggak. Kalau kita langsung hantam promo, maka bisa jadi kok boncos ya gitu. Iya, karena kita nggak tahu nature produk kita. Salah memahami jenis produk yang kita mau jual, ya, maka Anda akan menggunakan strategi pemasaran yang salah juga. Itu yang bahaya. Makanya kita harus ngerti, ya, produk kita tuh apa. Produk kita tuh kuliner. Kita belajar sama orang yang bisnisnya bisa jadi bukan kuliner. Itu suasana kebatinannya nggak sama. Ya. Kemudian yang kita juga harus tahu, produk itu ada yang namanya produk life cycle, ya, usia hidup dari produk, ya. Jadi produk life cycle tuh ya sama kayak orang, ya, baru lahir gitu. Kemudian dia ada fase growth, fase tumbuh, ya, fase mengenalkan produk. Kalau produk kita baru, maka kita perlu energi lebih untuk membangun awareness, membangun kesadaran di kalangan potensial customer kita, ya. Ini fase introduction, ya, fase introduction. Fase introduction kita baru mengenalkan. Setelah introduction, maka kita fase growth. Produk kita udah dikenal, maka gimana caranya kita bisa mengeksploitasi nih, ya, menjual sebanyak-banyaknya lalu terjadi pertumbuhan. Tapi ingat, suatu saat growth ini juga nggak akan bisa terus-menerus. Pada saat fase growth, kompetitor nanti mulai datang nih, mulai masuk. Melihat produk kita bagus nih, gitu, kompetitor berdatangan. Ketika kompetitor berdatangan, maka kita akan masuk fase berikutnya, fase maturity, fase dewasa, mature. Banyak orang mulai menyadari produk kita, akan menjual produk kita. Nah, bisa jadi kompetitor akan ngalahin kita, atau zaman akan mengalahkan kita, atau konsumen bosan dengan produk kita. Maka kita akan masuk ke fase decline, fase penurunan. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau kita decline, mungkin kita harus bisa jadi exit, ganti produk kah, atau kita bikin variasi produk baru, ya kan? Atau seperti apa strateginya, ya. Dan area revenue dan profit juga akan beda, ya. Kalau waktu fase introduction, revenue-nya mungkin masih rendah, profitnya minus, ya kan. Ketika fase growth, revenue-nya mulai naik, ya, omsetnya naik, profitnya mulai naik, ya. Ketika maturity, revenue masih bisa naik, tapi profit mulai menurun, meskipun nggak minus, tapi menurun. Kalau decline bisa jadi omsetnya pun menurun dan profitnya juga bisa jadi negatif, ya, mulai menurun jauh. Makanya di sini bisa jadi kita harus mulai ganti produk atau beberapa produk tertentu yang nggak profitable atau kalah bersaing mungkin harus kita hilangkan. Nah, itu strateginya. Tapi usia hidup ini dari time span-nya itu dari produk itu diciptakan sampai dia decline itu nggak sama. Itu beda-beda, per produk juga beda-beda. Ada yang sifatnya harian. Hanya 19 hari atau 20 hari aja. Itu udah bosen, fase hidupnya tuh udah habis gitu. Contohnya apa? Mainan anak-anak tuh nggak lama fase hidupnya. Orang bermainin nggak lama udah bosen anak-anak. Berarti harus bikin lagi mainan baru lagi, atau nunggu anak-anak generasi berikutnya, ya, untuk memainkan. Ya kayak misalnya kita dulu main misalnya mainan anak-anak di SD gitu, nggak lama, sebentaran aja, gambaran gitu, ya, main baju-bajuan, ya, kalau dulu masih ada. Kalau sekarang mungkin anak-anak main game, ya, game juga dia mainin game berapa hari dia bosen. Jadi life cycle itu harian. Ada juga yang sifatnya bulanan, berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau misalnya kita jualan produk elektronik gitu. Elektronik biasanya HP baru, teknologi baru, itu nggak lama tuh, 4-5 bulan udah ada versi barunya, ya kan? Nah, itu berarti yang lama udah mulai decline tuh. Tapi ada juga yang sifatnya tuh tahunan. Produk life cycle itu tahunan. Misalnya mobil, ya. Dia perlu setahun atau 2 tahun baru decline karena kompetitor misalnya baru ngeliat terus dia baru produksi setahun kemudian, ya kan? Nah, itu dia
fase hidupnya agak lebih lama. Nah, produk kita kayak apa gitu kan. Nah, itu ya. Kemudian saya akan bicara tentang produk. Kalau bikin produk itu, produknya harus yang bagus, berkualitas, atau bermutu. Nah, pertanyaannya, produk yang bagus atau bermutu, yang berkualitas atau bermutu itu apa Pak Gali? Gitu. Nah, menurut saya, produk yang bermutu atau produk yang berkualitas adalah produk yang paling banyak memenuhi keinginan konsumen. Semakin banyak keinginan konsumen bisa dia penuhin, berarti makin bermutu. Ya kan? Berarti makin berkualitas itu produk. Ya. Emang konsumen apa aja sih keinginannya? Macam-macam. Konsumen kan yang diinginkan ya misalnya produknya tahan lama, variatif, ya bisa jadi produknya tuh enak, produknya gampang dibawa kemana-mana, harganya terjangkau, produk itu bisa bikin dia status sosialnya naik, ya produknya nggak gampang rusak, produknya mudah dicari spare partnya, ya kan? Terus penjualnya enak kalau jualan sama dia karena pedagang-pedagang itu jujur, ramah, ya kan? Kemudian produk itu menerima alat pembayaran yang bermacam-macam, gitu kan? Produk itu bisa dicicil gitu cara pembayaran, macam-macam. Itu namanya keinginan konsumen. Semakin banyak keinginan konsumen yang bisa dipenuhi oleh produk itu, berarti makin berkualitas. Simpelnya gitu aja. Ya. Bisa jadi produk kita nih enak, tapi nggak tahan lama. Ya, ini juga kan gitu kan. Atau mungkin enak, tahan lama, bagus, tapi alat pembayaran cuma terima tunai. Hari gini masih pakai tunai, ya kan? Kita udah belajar uang digital dan macam-macam. Nah, jadi nggak berkualitas juga, ya kan? Ya, jadi itu produk berkualitas. Apa tuh produk yang bermutu? Produk yang semakin bisa memenuhi semakin banyak keinginan konsumen, itu berarti produknya bermutu, produk yang bagus, gitu ya. Nah, konsumen kita inginnya apa aja? Nah, itu yang harus kita cari. Sebagai pebisnis, sebagai pedagang, penjual, kita harus cari. Tanya, namanya ada riset, ya. Nanya konsumen kita, kamu tuh senengnya apa sih? Gitu. Kenapa sih beli produk saya gitu ya? Kenapa? Pasti ada gitu. Nah, kita penuhin itu. Ya. Mungkin bisa jadi kita tidak bisa memenuhi semuanya, makanya tapi mana sih yang esensial? Makanya itulah pentingnya segmentasi, ya. Maka saya bicara segmentasi di video sebelumnya. Agar produk kita ini tepat sasaran. Kalau enggak kita nanti semua jenis produk mau kita bikin untuk berbagai segmen. Akhirnya kita jadi bingung. Ya. Pada saat kita buat produk, yang penting adalah juga product knowledge. Ya. Apa itu product knowledge? Pengetahuan tentang produk. Ya. Banyak penjual itu nggak ngerti produknya. Ditanya ini kenapa ya? Bahan bakunya dari apa, Mbak? Wah, saya kurang tahu, Pak. Pokoknya gini aja gitu. Ini tahan berapa lama? Waduh, saya nggak tahu tuh di situ apa tulisannya. Gitu. Kalau begitu, berarti produk knowledge perdagangan juga kurang. Ya, dampaknya apa? Ya konsumen bisa jadi nggak mau beli, ya kan? Makanya edukasi terhadap produk itu kita harus tahu izinnya, bahan bakunya, durasinya, service centernya, dan macam-macam. Semakin banyak yang kita tahu tentang produk kita, produk knowledge makin bagus, maka kesempatan kita mengedukasi calon pembeli kita itu lebih bagus. Dan kemungkinan closingnya juga makin besar. Ya. Pak, saya mau bikin produk. Apakah saya harus benar-benar baru gitu? Inovasinya harus sedemikian luar biasa gitu? Nggak harus juga sih. Ya. Kita juga nggak harus bikin sesuatu yang benar-benar baru banget gitu. Kalau biasanya orang bilang, do not reinvent the wheel. Nggak harus yang benar-benar baru banget gitu kan. Bahkan ada produk yang dicipta-ciptakan dari dulu. Dari bisa jadi 100 tahun yang lalu. Sampai sekarang tuh belum kejadian. Apa tuh? Mobil terbang. Dari dulu ide untuk bikin mobil terbang tuh udah ada. Tapi sampai sekarang belum kejadian dan belum bisa dimarketing, dikomersialisasi. Meskipun udah ada beberapa sekarang mau bikin mobil terbang, tapi kan belum ini. Apakah orang butuh mobil terbang ya kan? Belum tentu butuh juga gitu. Tapi di film-film science fiction kita sudah lihat. Nah, kalau kita nggak usah jadi yang pertama ya kita bikin aja Me Too produk ya, Me Too. Apa tuh Me Too? Bukan merek tisu ya. Me Too berarti saya juga. Ya, produk-produk yang saya juga. Nggak harus jadi yang pertama, nggak apa-apa. Yang kedua, ketiga juga oke kok. Ya kan? Yang penting kita bisa jualannya. Ya. Misalnya ada orang punya inovasi bikin menggabungkan antara croissant sama waffle. Maka jadilah croffle. Wah, bagus nih. Saya juga mau bikin croffle, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, bikin aja. Ya. Ada yang mau bikin donat campur croissant. Ya kan? Donatnya croissantnya jadi bentuk lingkaran kayak donat. Wah, boleh juga nih, kita dapat ide. Kita bikin aja.
ya kan, nggak harus menciptakan dari nol, capek juga, Mbak. Ya. Jadi kita misalnya jadi follower juga nggak masalah, gitu. Nggak harus nggak jadi market leader ya. Bisa jadi next-nya kita jadi market leader, kita menciptakan juga apa-apa. Yang penting kan produknya laku, profit nggak. Ya. Dan ingat, produk kita itu harus enak menurut atau bagus atau bermutu menurut konsumen kita. Ya, jangan menurut kita, jangan menurut saya ya. Itu namanya nanti produk tukang bubur. Apa tuh produk tukang bubur? Produknya tukang bubur adalah halusinasi. Produk yang berhalusinasi. Ya, kalau kita jualan barang terus produk kita dikritik, ya udah terima aja. Kan pasti nggak ada yang sempurna. Ya, saya juga jualan, ada jasa, ada kuliner, ya dikritik orang ya. Kadang keasinan atau pelayanannya kok begini gitu kan. Ya biasa aja, nggak apa-apa gitu. Kita terima aja, jangan baper ya. Atau membela diri berlebihan gitu, nggak apa-apa. Makanya berarti kita tahu nih mana yang harus dibenerin gitu kan, mana yang harus kita perbaiki. Ya. Oke, jadi sekarang tentang produk ini kita harus paham ya. Makanya kita harus tahu tipe produk apa yang kita jual. Jenis produk kita tuh gimana, B2B apa B2C. Sama-sama produk tapi kalau cara jualannya itu B2G itu nggak sama gitu. Atau cara jualannya B2B itu nggak sama dengan B2C gitu kan. Jadi internet marketing, digital marketing belum tentu ngefek. Belum tentu berpengaruh kalau kita produknya tuh jualannya B2G gitu kan. Kemudian di fase hidup apa produk kita? Produk kita benar-benar masih baru, harus kita perkenalkan. Atau kalau mau cepat ya langsung aja di fase growth, bisa jadi lewat me too produk gitu kan. Ketidakpahaman tentang produk ini ya menyebabkan produk knowledge kita tuh jadi lemah. Kalau produk knowledge kita lemah, dampaknya apa? Ya kita sulit penjualannya. Ya kan? Nah itu, jadi produk ini banyak ya serba-serbinya. Jadi kita produknya kayak apa gitu. Karena kita nggak tahu, bahkan kita bisa jadi harus perlu kompetitor juga. Ya, karena kalau kita nggak ada kompetitor, kita juga bingung. Ya, saya produk apa sih gitu kan? Seperti dulu misalnya, ketika mungkin Gojek baru keluar pertama kali di Indonesia, terjadi kebingungan. Dia ini perusahaan transportasi apa perusahaan teknologi ya kan? Kementeriannya Perhubungan atau Kementerian Kominfo? Ya karena mungkin waktu itu tidak ada kompetitor, jadi dia masih baru gitu kan, ini nggak jelas gitu kan, bingung juga siapa yang harus bertanggung jawab. Tapi ketika kemudian masuk kompetitor, ada Grab, sekarang ada Maxi, maka ini jenisnya kategorinya ride hailing gitu kan. Oh jadi di sini dia, jadi ada kompetitor itu ada bagusnya juga. Ya. Baik, ini terakhir ya dari saya. Jadi kita harus pahamlah produk kita gitu, produk knowledge-nya seperti apa ya. Juga tidak harus benar-benar inovasi dari nol, nggak harus. Kita bisa reinvent, kita bisa terinspirasi dari kompetitor juga bahkan gitu ya. Yang penting kita ngerti produk kita agar kita bisa jualin. Oke, saya rasa cukup ya. Sekian dari saya pembahasan materi tentang produk ya sebagai marketing mix yang pertama dari saya. Semoga para sobat tajir bisa terinspirasi dari video kali ini. Dan kalau dirasa bermanfaat, tolong bantu share, like, subscribe, komen ya, agar semakin banyak jumlah orang tajir yang ada di Indonesia. Oke, salam 200 miliar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.